Nah udah ya, nih. Oke ya. Kok nggak kelihatan sih? Tuh guys, kelihatan ya, kasihan banget loh ini. Oke? Ntar ya, tunjukin ya. Tuh ya. Ini breakout ya guys, tuh. Dia breakout parah tuh. Kayaknya agak jauh tuh. Wah, gak kelihatan, ada lampu no. Ini nah. Oh iya. Kagak ngelap tuh. Kelihatan ya tuh, kasihan banget. Makanya kasihan banget, dia udah nggak pede tuh. Kan kasihan banget guys, gitu ya. Penggunaan krem-krem yang dijual secara bebas di kandungan ebol-ebolnya, oke? Kasihan banget. Ini kalian pasti sering ngelihat anak ini, dia sering FYP kok. Iya. Dia sering banget. Jadi Doktif itu kayaknya di tag oleh kalian, Terus habis gitu akhirnya Doktif hubungin guys, oke? Dan trala guys, bukan sulap, bukan sihir. 2 minggu ya sama Doktif sudah begini guys, oke? Mana ini? Oke. Much better, oke? Terus kalau dari pinggirnya kita lihat ya. Tuh guys, sudah hilang. Seneng ya lihatnya? Tuh ya, jadi dia seneng banget. Alhamdulillah udah pede. Alhamdulillah ya Allah ya. Tadinya tuh, udah pede dia nangis sambil nangis Gak bisa tidur. Bisa tidur ya. Tuh. Jadi dibully juga sama teman-teman. Tuh ya kan? Jelas banget tuh. Tuh jelas banget loh guys tadi. Yang aslinya dari begini gimana tadi? Yang aslinya dari begini. Lihat ya, tuh. Ya kan? Tuh, lihat kan? Iya, tuh breakout parah. 2 minggu kemudian udah jadi begini, oke? Tuh, oke ya guys ya. Tuh, oke, nggak bisa guys. Ini ya harus dengan minum dan racikan, nggak boleh. Jadi emang ini harus ada obatnya, jadi nggak mungkin. Jadi kalau misalnya dokter bilang, oh itu cuma pakai Acne Glow Serum, gedabrus, bohong dokternya, ya nggak bisa. Oke, jadi seperti itu tidak dengan skincare OTC, nggak mungkin guys. Tapi kan kasihan, budgetnya gede, ya kan. Meskipun ya akhirnya dokter bilang kasihan ya udah nggak usah, dokter subsidi silang. Jadi memang dokter nggak ngecas, nggak apa namanya, nggak boleh ngomong gitu, ntar kena itu lagi, free of charge gitu ya, gimana ya, Pokoknya nggak boleh ngomong itu, ntar kena pelanggaran pula antar payah, karena kasihan. Jadi Doktif itu di klinik ya, Doktif itu juga begitu guys, gitu. Jadi Doktif ini ngelihat kalau misalnya ekonominya kayak begitu kan kasihan, gitu. Konsultasi juga nggak pernah bayar, Doktif itu nggak pernah minta uang untuk konsultasi guys. Jadi kalau ada pasien datang ke sini sakit, itu Doktif cuma tulis resep, udah pulang pasiennya, selesai, gitu. Doktif nggak ngecas, gitu ya. Itu Doktif gitu, karena kan dokter gitu ya, makanya gak ngomong lagi deh, takut kena pelanggaran ntar. Karena kan kalau Doktif ngomongnya cepet ya, jadi kan robotnya agak-agak budek gitu, gimana, jadi nggak denger gitu, gitu. Robotnya agak-agak budek. Serum Gote dipakai malam boleh, pagi sama malam. Kayak tadi flag, tadi Doktif agak-agak kusem, Doktif pakainya suruhnya serumnya dipakai pagi sama malam, gitu. Oke, ya udah ya guys ya. Nanti kalau ada informasi-informasi Doktif yang Doktif kasih itu adalah fakta dengan data. Jadi kasih yang tadi lagi yang si abang tukang bakso. Mana si abang tukang bakso? Abang tukang bakso ya. Nah gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia marah, dia bilang itu fitnah, Doktif itu fitnah. Ini tulisan kamu sendiri ya, Kir. Dan kamu sendiri loh, Kir, yang kamu post ya. Di Insta ini kamu post sendiri, jadi kamu nggak bisa ngeles. Ya, terus Doktif juga penasaran, bener nggak sih kabar burung kalau Nepos itu adalah Markus gitulah, di beberapa kantor Mpok Lela, salah satunya di Jakarta Selatan gitu. Bener nggak sih? Perasaan kok Jakarta Selatan nggak terima Markus deh, bener nggak? Masa sih Nepos Markusnya di Jakarta Selatan? Enggak ya, Doktif nggak yakin. Jadi Doktif yakin Mpok Lela lurus, lempeng, Mpok Lela tidak tergoda. Kasus ini udah cukup viral, persekusi udah cukup viral, semua jutaan masyarakat melihat. Begitupun dengan Justiper, jejaknya semuanya sudah terpampang nyata, ya. Jadi nggak bisa ngeles lagi. Jadi Doktif yakin Mpok Lela pasti akan menjalankan tugasnya secara tegak lurus. Safe and health dong. Ya, oke. Tanyain
bonek bodoh nekat. Doktif bukan bodoh nekat, kalau nekat doang. Ini semua datanya ada guys. Jadi doktif itu kasih data gitu loh. Ini dia minta abang jemput paksa aja bang. Nah ini abang siapa yang bisa jemput paksa doktif? Itu cuma Mpok Lela. Berarti ada apa ini? Nah, Propam dong yang kerja. Oke Pak Propam, Mabes Polri. Doktif itu sebenarnya nggak mau loh ngelapor ke Propam gitu, karena kan nanti kan bakalan merembet kemana-mana. Tapi kalau kayak begini gimana ceritanya ini? Gimana ceritanya ini? Jemput paksa aja bang, bang tut. Ada kan lagu bang tut? Oh, gimana? Itu deh. Ada. Doktif udah bercanda aja ya kan? Ada lagunya kan bang tut. Ini sama nih bang tut. Abang tukang bakso, bang Belajar tut. ya, Alah biarin aja. Tapi bagus, belajar tuh bagus, masuk biarin aja. Doktif katanya. Amin gitu. Iya, makanya nanti kepada Pak Listio Prabowo, Pak ini Pak maksudnya apa Pak Abang ini Pak? Ini anak buah Bapak loh, anak buah Bapak yang bisa jemput paksa. Gitu. Emangnya doktif itu DRL ya yang dulu dijemput paksa ya? Kan doktif bukan DRL. Oh iya, ada baru inget kan? Baru inget man gitu. Guys, untuk panggilan DRL, doktif mohon ya, dateng ya DRL ya. Mau nggak guys disebutin tanggal panggilannya? Mau nggak? Hah? Minggu ini ya, minggu ini kan berarti minggu ini kan kalian inget nggak dulu gerombolannya mereka itu kalau mau ngegiring opini ke doktif katanya gini, kalau dipanggil Mpok Lela di hari Jumat itu berarti ada apa, langsung dimasukin gitu kan? Jangan begitu ya, omongan kalian akan kembali ke diri bos kalian sendiri ya, oke? Jadi sudah dokter kasih clue ya. Kan bener kan? Hari Jumat. PD guys, dipanggilnya di PD. Dokter juga bingung kenapa dipanggilnya, kok lawyernya mintanya diundurnya di PD. Kenapa mintanya di PD? Mungkin karena dagangannya udah nggak laku ya. Guys, inget ya cancel culture. Udah, biarkan DRL ini harus mengikuti proses hukum yang benar. Ya, harus bertanggung jawab dengan semua yang sudah dilakukan. Ya. Jadi PD beliau insya Allah nggak jualan. Kalaupun mau jualan mungkin akan dijualan di Mpok Lela PMJ ya. Oke ya, gitu doang guys informasinya. Terus untuk ada sih informasinya tapi nanti tanggal 25 ya. Tanggal 25 Doktif live ambiarin produk-produk yang seperti biasanya kan macem-macem tuh yang ada di etalasenya Doktif bakalan ambiarin semuanya, termasuk produknya Doktif ya. Doktif bakalan ambiarin tapi cuma sebentar aja ya guys, paling cuman 4 jam atau 5 jam doang gitu ya. Buat kalian yang sudah nyetok nggak usah belanja lagi ya, jangan FOMO, simpan uang kalian dengan baik ya. Oke. Jangan terbawa nafsu. Oh ini nih kelihatannya ini FOMO. Setia dengan skincare yang udah kalian cocok di kulit kalian. Oke? Jangan pindah-pindah. Jam berapa katanya dok? Jam 9 insya Allah guys. Jam 9. Oke? Nyimak tapi nggak tahu itu Mpok Lela. Guys, kalau ngomong Mpok Lisi itu nanti kena ya, kena pelanggaran. Tapi kalau Mpok Lela itu nggak kenapa-napa. Tapi kalau ngomongnya Mpok Lisi itu kena nanti guys, pelanggaran gitu ya. Oke, tapi kalau dokter ngomongnya cepet jadi robotnya agak-agak budek nggak apa-apa, tapi ngomongnya harus cepet polisi gitu ya. Oke guys ya, Doktif pamit duluan dan Doktif juga sampaikan pesan untuk DRL, jangan ada panggung sandiwara lagi. Oke, jangan ada panggung sandiwara lagi. Kenapa? Karena kita semua sudah tahu, Badan POM sudah rilis ya, penyidik juga sudah pegang semua buktinya. Jangan ada sandiwara lagi. Untuk istrinya DRL, terima kasih kamu sudah bersedia mendatangi kemarin. Ya, terima kasih. Doktif ucapkan apresiasi kepada DRE. Oh ya benar DRE. Ya benar DRE. Ya benar kan DRE kan? DRE yang sudah mendatangi panggilan dari penyidik PMJ. Ya, terima kasih. Mantap. Oke. Cuman yang Doktif sesalkan ada dugaannya ada ketidakjujuran di situ ya DRE, tapi Doktif bisa maklum karena kamu hanya sebagai seorang istri. Doktif nggak tega kalau ngelaporin kamu juga ya, nggak tega. Oke, karena kamu masih punya anak, kamu harus ngurusin anak juga.
Padahal sih sebenarnya juga bisa, karena kan uangnya masuk ke kamu, bener nggak DRE? Ya kan, uangnya masuk ke kamu, rekeningnya atas nama DRE. Kumaha ya mah, kok bisa nggak tahu DRE? Ya, jangan ada lagi main drama, jangan ada lagi main episode drama Karput edisi kedua. Kalau sama Doktif nggak bisa main-main, ya. Kalau sama Karput, beliau itu mudah memaafkan, tapi akhirnya yang terjadi dibully seluruh Indonesia, ya. Padahal faktanya bukan seperti itu. Kalau sama Doktif lawan kamu. Ya, apalagi kalau agama dipermainkan, Doktif akan lawan kamu sampai kamu ketahuan kamu mempermainkan agamanya Doktif. Itu sudah janjinya Doktif di depan Ka'bah. Ya, jadi Doktif karakternya beda banget sama Karput. Karput kelihatannya keras guys, tapi dia mudah memaafkan. Doktif memaafkan, tapi hukum tetap berjalan. Nggak bisa. Hak-hak kalian harus dikembalikan. Hak-hak uang yang kalian buang untuk membeli produk yang nggak ada tomat putihnya, itu harus dia pertanggungjawabkan. Doktif nggak akan diem. Gitu. Oke guys, ya Doktif harus pulang. Staffnya juga harus apa sih kalau DRE istrinya Tungkir? Ya Tungkir mah kagak punya bini guys. Tungkir mah kagak punya bini. Gitu. Boker itu nggak bisa punya bini guys. Pada paham gak sih kalian itu? Masa sih harus dijelasin gitu aja? Ini kalian udah Mancing. Jangan mancing-mancing gitu ya. Jangan. Udahlah. Aduh, ada yang komen Boker juga. itu ya, boker itu nggak iso guys. Serasa kawin boker itu. Gono ya. Iya, ada Nggak punya yang bini. komen tuh, lihat tuh. Kenapa?